Selamat pagi, saya Belvana Sonudiantara dari kelas 12 IPA 1 izin memberikan testimoni berkaitan dengan Busidik, budaya literasi digital dalam pembelajaran asik di pembelajaran kimia. Menurut saya, budaya literasi digital semacam ini sangatlah baik, lebih-lebih di pelajaran kimia. Karena selama ini siswa mempelajari kimia hanya secara teori dan hitungan saja, tanpa tahu menahu berkaitan dengan penerapan dan pengaplikasian kimia sederhana di lingkungan sekitar. Dengan budaya literasi digital ini, selain menambah wawasan siswa, sekaligus juga dapat melatih siswa membaca dengan kritis. Selain itu, juga dapat melatih siswa dalam memberikan argumentasi, berpikir kritis, menerapkan diskusi terbuka, dan mempertahankan argumentasinya. Dan kita juga dilatih untuk memberikan argumentasi berdasarkan fakta dan data yang ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, kenalin, nama gue Laura Anastasia. Biasanya sih teman-teman manggil gue Laura, tapi khusus Bu Erna, gue biasanya dipanggil Lau. Gue itu baru 4 bulan di SMN 1 Purworejo ini, tapi udah dipercaya sama Bu Erna buat bikin video ini. Suatu kehormatan banget buat gue, makanya tonton video ini sampai habis ya. Ngomongin soal kimia, gue tuh suka banget sama kimia, apalagi pas praktek langsung. Soalnya seru aja, ngeliatin air dicampur air, jadinya meledak. Keren deh. Selain itu, ajaibnya gak tahu kenapa guru-guru kimia gue tuh seru-seru dan asik-asik banget. Udah kayak teman sendiri. Entah itu di sekolah gue yang lama, ataupun di SMN 1 Purworejo ini. Tapi karena gue baru ngerasain diajarin sama Bu Erna, maka dari itu di video kali ini gue bakalan ceritain gimana sih rasanya diajarin sama Bu Erna dan program-program apa aja yang udah gue dapetin yang pastinya asik abis. Asik. ASEK itu satu mantra yang terdiri dari 4 program. Yang pertama ada A. A itu acak. Nah pas bagian ini, Bu Erna bakalan milih satu orang secara acak buat ceritain tentang apapun terkait kimia. Gue kasih tahu rahasianya nih ya. Biasanya sih, Bu Erna itu bakalan milih dari tanggal di hari itu. Makanya buat kalian yang ngerasa tanggalnya sama hari meetnya Bu Erna, siap-siap deh ya. Nomor 19, adakah nomor 19? Ya Bu, paling juga dapat obat perempuan. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Oke. Yang kedua ada S. S itu stop. Setuju gak sih kalian kalau lagi belajar itu entah offline ataupun online pasti ngerasa jenuh kan? Nah herannya Bu Erna itu peka. Mungkin karena dia pernah ngerasain kali ya pas sekolah dulu. Makanya stop ini ngebantu kita banget. Pas bagian ini Bu Erna bakalan nyuruh kita untuk ngelakuin sedikit peregangan dan refreshing gitu. Katanya sih biar lebih fresh. Keluarkan dari sedikit ya, 1, 2, 3, 4. Nah yang ketiga ada E. E itu artinya emoticon. Nah kalau ini seru nih. Pas bagian ini Bu Erna bakalan nyuruh kita untuk ngirim emot di WhatsApp. Tahu kan emot yang kuning-kuning kecil itu loh? Ini tuh sebagai salah satu bentuk pengekspresian diri kita terhadap materi pembelajaran kemarin ataupun soal ulangan kemarin. Ini sih bisa jadi kesempatan banget buat kalian-kalian yang mau protes ke Bu Erna tapi dengan cara yang keren. Kalau gue sih bakal ngirim emot ini buat soal PTS kemarin. Ngerti lah ya artinya apa. Yang terakhir ada K, artinya karya. Pas bagian ini biasanya sih Bu Erna bakal nampilin karya-karya kita hasil begadang ngerjain tugas malam. Kalau gue pribadi sih seneng banget, soalnya selain nilai, siswa-siswi itu juga butuh banget bentuk apresiasi kayak gini. Bikin kita bisa lebih semangat lagi untuk bikin suatu karya yang lebih bagus lagi dan lagi, biar nggak kalah sama teman-teman lain. Oh iya, ada satu lagi program yang nggak kalah keren. Namanya Budaya Literasi Digital. Ini tuh semacam forum yang dibuat di Google Classroom-nya Kimia oleh Bu Erna, sebagai salah satu media diskusi hasil literasi kami terkait artikel-artikel yang juga dikirim oleh Bu Erna. Di sini kita dikasih kebebasan buat ngasih pendapat pro ataupun kontra terkait topik yang lagi dibahas di forum nih. Menurut gue ini sih keren banget. Karena sifatnya wajib, forum ini bakal ngebantu banget buat kita-kita yang malas baca dan kurang literasi. Selain itu, juga bisa ningkatin skill komunikasi kita yang pastinya bakal berguna banget buat 5-10 tahun ke depan. Nah itu dia program seru yang baru banget gue dapetin selama 17 tahun gue hidup karena gak pernah gue dapetin di sekolah-sekolah gue sebelumnya. Makasih banget buat Bu Erna, Bu Sidik, dan teman-teman semua yang udah welcome banget sama si anak baru ini. Semoga kedepannya program ini bisa awet-awet terus ya.
biar gak cuma gue yang ngerasain gimana sih keseruannya. Biar semua siswa dan siswi di SMAN 1 Projo semakin unggul, berkarakter, dan mendunia. Nasi ini tuh singkong dan beras ketan ini bisa terbuat dari saat ini dengan bantuan ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu. Ragi itu bekerjanya itu dalam keadaan yang tertutup, teman-teman. Nah, tanpa udara, tanpa oksigen. Nah, karena respirasi dari ragi ini itu anaerob. Reaksi yang terjadi itu dari awalnya beras ketan dan singkong itu kan glukosa. Karena ragi dan fermentasi ini menjadi alkohol, karbon dioksida, dan energi. Nah, jadi fermentasi digolongkan sebagai reaksi kimia karena bentuknya tidak bisa dikembalikan ke bentuk semulanya dan sifatnya berbeda dari bentuk semulanya. Sebenarnya si ketela didiamkan saja juga dia akan busuk. Si ketan itu didiamkan juga akan busuk, tapi tadi Dian sudah menjelaskan bahwa dengan peragian hasilnya akan lebih bagus, lebih maksimal. Oke, Bu. Semangat ya. Sangat sekali. Membingungkan tapi ya asik gitu. Ya susah, jadinya harus lebih teliti, Bu. Senyawa kompleks kemarin itu jadi tahu kalau ternyata tuh senyawa kompleks itu ikut berperan dalam proses fotografi, Bu. Karena saya rasa kayak wah, kayaknya semakin kesini semakin menantang ya, dan ternyata setelah dipelajari dan dibaca lagi ternyata senyawa kompleks ini bikin panas dingin kalau belajar. Aduh, ini apa kok nggak tahu, kayak gitu. Itu produk yang mengandung senyawa kompleks. Ayo, waktunya 5 menit dari sekarang. Yang di sini siap-siap harus mengidentifikasi produk teman kalian. Tadi dari produk yang ditampilkan oleh teman kalian yang ada di rumah, silahkan kalian analisis. Ambil satu produk kemudian dianalisis di sini. Yuk, yang sudah siap? Tunjuk tangan. Darah, sini Zara, buka. Ini. Apa ini ya? Tempe goreng. Tempe goreng. Oke, Weta bawa Herbalife. Oh iya, ini mau vitamin. Oke, silakan, Naya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara 4, ya kan? Jadi senyawa kompleks itu biasanya dia tersusun dari logam transisi atau periode keempat. Walaupun ada juga yang dari logam yang lain kayak kalium itu juga bisa membentuk senyawa kompleks. Tapi di sini rata-rata dia merupakan logam dari transisi atau golongan. Ini ada dekologen. Iya. Tiap tablet dekologen ini teman-teman itu mengandung paracetamol, fenilpropanolamin, dan klopheniramin. Ya, susah sekali. Nah, jadi saya akan menjelaskan nih apa sih masing-masing gunanya dari zat-zat tersebut. Pertama, paracetamol. Nah, paracetamol itu obat untuk meredakan demam dan nyeri, termasuk nyeri head juga bisa, sakit gigi juga bisa. Tapi kalau sakit hati ya, terus nanti paracetamol. Kalau kalian yang nanti mau melanjutkan ke farmasi, ya, nah di situ tempatnya kalian akan mengeksplor senyawa kompleks yang amat sangat beragam. Ini atom pusat, ya. Nah, atom pusat ini biasanya dia dari unsur golongan transisi atau periode keempat, ya kan? Selain atom pusat, ada apa lagi ini? Nah, apa itu ligan? Ya kan? Ligan itu yang apa?
dia yang diikat oleh atom pusat. Nah, berapa jumlah ligannya? Nah, ini namanya apa? Oke, betul sekali. Bilangan koordinasi. Terus ada apa lagi nih? Ini apa? Muatan ion. Ini muatan ionnya. Kemudian yang terakhir ada satu lagi. Masih ada 4, satu lagi yang belum. Biloknya AP. Nanti terakhir akan ada biloknya siapa? Biloknya atom pusat. Mudah-mudahan nanti setelah ini kalian akan fresh kembali karena oksigen yang masuk ke dalam tubuh, oksigen yang masih murni yang kamu rasakan, insya Allah akan membuat diri kamu akan menjadi lebih fokus lagi. Setelah ini maksudnya fisika memang harus fokus. Topik kita minggu ini tentang penggunaan zat radioaktif di bidang kesehatan. Nah, apa toh di situ? Nah, kamu baca di sela-sela kalian belajar gitu ya. Oke, terima kasih semua dari Ibu, cukup sekian. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan. Oke, dari Ibu cukup sekian. Terima kasih atas kerjasamanya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini kita bisa melihat pojok literasi kita yang kosong tanpa buku. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk mensukseskan suatu program yaitu Satu Bos, One Book, One Student. Oleh karena itu, teman-teman semua dianjurkan untuk membawa satu buku dan ditaruh di pojok literasi kita. Terima kasih. SMA Negeri 1 Projo, unggul, berkarakter, mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Bos, One Book, One Student.